Kawiwidani Supadawa
Selamat pagi kepada Rama Ramani, segenap pengurus Wihara Dhammacaku Bogor, kepada Ibu Bapak, Upasika Upasaka yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera dan bahagia. Terimalah dengan bersenang, salam dalam Dhamma, Sotihoto, Namo Buddhaya. Suatu kebahagiaan kita dapat berkumpul saat ini di Wihara Dhammacaku Bogor, dan sangat berberkah di mana wihara saat ini telah hadir 5 orang biku yang dipimpin oleh Bante Olaraguno. Kemudian sebelah beliau adalah Bante Hitako. Kemudian di belakang Bante Olaraguno, Bante Kulakitiko, dan yang satu lagi adalah Bante Sucito. Ya. Suatu hal yang sangat menggembirakan peringatan Trisuci Waisak saat ini menyambut tahun 2566 Buddhis Era, tahun 2022, di mana dalam 2 tahun terakhir ya kita tidak dapat melakukan puja bakti secara tatap muka seperti saat ini. Ya, kadang kita melakukannya dengan live streaming. Ya, nah ini suatu hal yang menggembirakan, tetapi tetap kita tidak boleh melepas protokol kesehatan yang telah dicanangkan pemerintah agar kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti halnya Trisuci Waisak ini memperingati 3 peristiwa agung, yaitu kelahiran, penerangan sempurna, dan parinibbananya Sang Buddha. Di mana sosok besar manusia agung ini tadi dikatakan di bulan Waisak adalah waktu yang tepat, ya, terlahir dari seorang rahim, seorang ibu. Nah, sebenarnya ini terjadinya di bulan Asalha Punami, ya, ketika Dewa Setaketu, raja dari surga Tusita itu, ya, dimohon oleh para dewa untuk terlahir di alam manusia untuk kembali untuk menemukan Dhamma. Ya. Nah, jadi itu terjadinya di tahun 2645 yang lalu ditambah 10 bulan. Ya. Jadi saat itulah Ibunda Ratu Mahamaya mengandung bayi Bodhisatta. Ya. Nah, setelah genap 10 bulan, nah, di bulan Waisaka Punami, nah, barulah bayi Siddhartha ini terlahir dari rahim Ibu Mahamaya. Nah, beliau pun dikatakan sebagai manusia besar, kelahiran beliau ini dikatakan sebagai manusia besar yang mendapat penyematan gelar, yaitu pahlawan besar. Nah, pahlawan itu sendiri kita memahami, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Sosok pejuang yang gagah berani. Nah, ini yang dikatakan
pahlawan. Nah, beliau sendiri pun adalah sosok pahlawan, yang dimana dalam perjuangan yang sangat lama, 4 asangkya kapa, 100.000 kapa, beliau mencari kebenaran yang hakiki, yang dimana sekarang kita umat Buddha mengenyam beberkah yang telah beliau peroleh tersebut. Nah, ini suatu keberuntungan kita. Oleh sebab itu sudah sepatutnya sang guru ini kita sematkan sebagai pahlawan besar, Mahawira. Tetapi ya dalam kosakata bahasa Indonesia banyak kata-kata pahlawan ya. Ada pahlawan bakyak. Tahu bakyak? Nah, yaitu pahlawan suami yang patuh, takut pada istri. Ya mungkin istrinya galak ya. Galak atau cerewet atau macam-macam. Ya, jadi tidak mempunyai suatu ketegasan. Ya, tapi bukan berarti wanita tidak bisa memiliki kebijaksanaan ya. Punya. Ya. Punya. Nah, kemudian kita mengenal lagi pahlawan kesiangan. Orang yang baru bekerja setelah hal-hal sulit selesai, baru tampil dia kerja. Nah, itu pahlawan kesiangan. Atau pahlawan kesiangan ini orang yang tidak bekerja sama sekali, setelah peperangan selesai maju ke depan menyatakan saya pahlawan, saya berjasa. Ya. Nah, kemudian ada pahlawan perempuan, yaitu sosok perempuan dalam sebagai pahlawan dalam drama biasanya, ya. Kemudian pahlawan super, pahlawan fiktif, manusia yang memiliki kekuatan super, ya. Adiwira, siapa? Superman, Batman, Spiderman, siapa lagi? Oh, tokoh wanitanya Wonder Woman, ya. Nah, itu pahlawan-pahlawan fiktif, ya, pahlawan super. Tetapi dalam penyematan antara pahlawan wanita dan pahlawan super, terkecuali yang tadi pahlawan bakyak dan pahlawan kesiangan, nah, pasti ditampilkan menonjolkan apa? Keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran. Ya. Nah, kita mengenal juga pahlawan perang, pahlawan negara, pahlawan pencipta barang baru, pahlawan penemu hal yang baru, pahlawan penjelajah, pahlawan keluarga, ya kan? Kita punya pahlawan keluarga kan, orang tua kita. Ya. Kemudian pahlawan tanpa jasa, yaitu guru biasanya. Ya, kita kenal guru-guru yang mendidik kita. Nah, itu dikenal sebagai pahlawan tanpa jasa. Dan banyak lagi kata-kata penyematan pahlawan. Ya. Nah, sang guru agung pun disematkan sebagai pahlawan besar, pahlawan yang telah merealisasi kebenaran. Karena beliau dalam perjuangan yang lama 4 asangkya kapa, 100.000 kapa, berjuang untuk menyempurnakan kebijaksanaan beliau dan menemukan kembali Dhamma yang menjadi suatu inspirasi yang memberi berkah bagi banyak makhluk untuk terbebas dari derita. Nah, pengorbanan, keberanian jelas terlihat dalam perjuangan beliau itu sangat menonjol. Yang beliau berikan
untuk kesejahteraan semua makhluk. Nah, selain sebagai Mahawira tadi, pahlawan besar, beliau pun dikenal dengan sebutan Buddhawira, Buddha sang pahlawan. Sakya Sinha, singa dari suku Sakya. Kita tahu singa itu raja hutan. Nah, ini raja dari suku Sakya. Kita putra-putra Sakya yang menyatakan diri sebagai siswa-siswa Buddha. Kita adalah turunan Sakya. Nah, oleh sebab itu kita patut menjaga kebenaran yang telah beliau tunjukkan ini dalam kehidupan kita. Kemudian disematkan sebagai Lokananta, pendukung dunia. Beliau yang telah memberikan manfaat bagi makhluk-makhluk, menunjukkan suatu hal-hal yang bermanfaat dan menunjukkan hal-hal mana yang tidak bermanfaat, yang tidak harus kita kerjakan. Yang memberikan apa? Kesejahteraan bagi kita, kebahagiaan. Dia pun dikatakan sebagai Dasabala, orang yang memiliki 10 kekuatan pengetahuan. Ya. Beliau memiliki pengetahuan tanah-tanah nyana, pandangan terang tentang mengetahui kemungkinan-kemungkinan dan ketidakmungkinan. Nah, dalam arti ini kemungkinan kita bisa mencapai kebudahan. Tapi ketidakmungkinannya tidak mungkin semua wanita menjadi bikuni. Tidak semungkin di dunia ini semua pria menjadi biku. Ya. Jadi siswa beliau itu nggak mungkin laki-laki semua jadi biku. Nah, tadi pagi Anusasana yang mulia Bante Ola, siapa istri-istri yang mau pangsen suaminya jadi biku? Silakan ke Pariyati. Kapanpun siap diterima. Ya. Itu. Jadi itu pengetahuan yang pertama. Kama Wipakanyana, pengetahuan tentang akibat perbuatan. Ya. Sabata Gamana, Gamini Patipadanyana, pengetahuan tentang praktik-praktik yang mengarah seseorang pada alam-alam kehidupan. Nah, kalau praktiknya keliru ya alam-alam penderitaan. Kalau praktiknya benar, sesuai dengan selaras dengan kebenaran, dharma, ya mengarah pada alam-alam bahagia, bahkan pencapaian tertinggi nibbana. Ya. Kemudian nyana, nana datu nyana, pengetahuan tentang unsur-unsur kehidupan. Nana titi mutika nyana, nah, ini tentang kecenderungan-cenderungan. Kemudian indriya paro pariyatanyana, pengetahuan tentang kemampuan seseorang yang memiliki indera-indria. Ya. Santindriya, wirindriya, ya, santindriya, samandindriya, panyindriya. Jadi potensi dari seseorang itu sejauh di mana. Kemudian jana di sangkilisa di nyana, pengetahuan tentang kemajuan dan kemunduran, pencapaian penatapan jana yang dipengaruhi oleh tataran intensitas dari pengotor batin, pengeruh batin, kilesa. Ya. Kalau kilesanya lengang dari batin seseorang, ya orang itu akan mencapai penatapan.
pembidikan, peringatan, memasuki keteguhan samadhi jana. Kemudian pube niwasanusatinyana, pengetahuan tentang melihat kelahiran-kelahiran yang lampau, yang tiada batas. Cutu papatanyana, pengetahuan tentang melihat kelahiran-kelahiran dan kematian makhluk-makhluk sesuai dengan karmanya, perbuatannya. Dan asawakayanyana, pengetahuan tentang memotong kilesa dan tidak menimbulkan kilesa lagi, padam. Nah, jadi beliau disematkan sebagai dasabalanyana, orang yang memiliki 10 kekuatan pengetahuan. Lokawidu, pengetahu segenap alam, mengetahui 3 alam. Alam nafsu indria, kama bumi. Alam bentuk, rupa bumi. Alam tanpa bentuk, arupa bumi. Nah, kita semua di sini sudah tahu. Nah, ini tentang 31 alam kehidupan. Beliau adalah raja dari 3 alam ini, mengetahui pengkondisian alam-alam tersebut dengan jelas. Sabanyuta, yang maha tahu. Beliau tahu dalam Anda ketika beliau mengarahkan pemikirannya terhadap sesuatu, beliau akan mengetahui dengan jelas sebagaimana adanya fenomena itu muncul dan padam. Seseorang memiliki fisik perawakan demikian, beliau tahu jika beliau mengarahkan pemikirannya pada objek tersebut dan memahami dengan jelas. Ya. Jadi maha tahu beliau berbeda ya dalam konsep yang umum. Jadi beliau akan maha tahu ketika beliau mengarahkan pemikiran beliau pada objek tersebut. Ya. Dan yang terakhir, yang seperti tadi di dalam Bala Sutta dikatakan jina, sang penakluk. Beliau adalah sang penakluk. Nah, banyak sekali titel-titel yang dicamatkan kepada Guru Agung Buddha. Kita boleh berbangga hati sebagai siswa-siswa putra-putra Sakya. Walaupun kita tidak hidup pada era beliau, tapi dhamma yang beliau babarkan masih dapat kita pahami, ketahui, praktekkan dengan jelas. Kita adalah bagian dari siswa-siswa beliau yang punya spirit untuk menjaga sasana ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti halnya tadi ketika Ibu Bapak sekalian menyatakan permohonan Dhammadesana Aradhana, di mana Brahma Hampati, beliau pun menyematkan pada Kang Guru Agung kita ini, Mahawira, pahlawan besar. Utehi Wira Wijata Sanggama Satawaha Anana Wicara Loke. Oh pahlawan besar yang telah menang melawan mara kematian, pemimpin khalifah yang mulia, yang terbebas dari hutang-hutang nafsu indriawi. Bangkitlah, mengembaralah di dunia. Wicara loke. Nah, jadi sangat beruntung sekali dalam peringatan Trisuci Waisak ini, selain kita mengingat kelahiran, penerangan sempurna dan parinibbananya sang guru, kita mengetahui guru kita ini memiliki suatu nilai yang sangat tinggi, pahlawan yang besar bagi kita. Mahawira,
Orang cenderung mengatakan Mahavira itu yaitu pertapa Niganta. Nah, Pak Slamet tahu itu. Kadang Niganta Nataputa itu disebut Mahavira. Sebenarnya Buddha pun memiliki titel ini, gelar ini, Mahavira. Bahkan sebelum beliau terlahir. Ya, banyak dalam kisah-kisah Jataka itu disebutkan Mahavira. Ya, dalam Itiwutaka pun ada. Ya. Tapi kita harus memahami bagaimana kualitas seorang yang pahlawan ini, yang memiliki sifat yang menonjol dalam keberanian, pengorbanan dalam membela suatu kebenaran. Sebagai pejuang yang gagah berani. Nah, kita tahu pahlawan ini pasti rela berkorban. Rela mengorbankan apapun untuk melakukan sesuatu hal-hal yang bermanfaat demi kesejahteraan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Ya, kita mungkin masih dalam tataran rela berkorban dalam materi, ya, waktu. Nah, tapi beliau berani mengorbankan berbagai macam, memenggal kepala beliau untuk melakukan kebajikan, mendanakan anak istri walaupun dijadikan budak, beliau melakukan. Memang dalam kacamata duniawi seperti tidak bijaksana, tapi dari sisi kebijaksanaan batin itu suatu tindakan yang disertai oleh pemahaman, pengertian, yang mengetahui bahaya-bahaya dari kelekatan seorang. Ya. Kemudian memiliki ketahanan, mampu menanggung penderitaan, siksaan, fitnahan, cacian dan sebagainya. Kanti, ketahanan. Dalam banyak kehidupan beliau menunjukkan hal tersebut. Apakah dalam status manusia, dewa, bahkan binatang, beliau memiliki ketahanan tersebut. Ya, seperti dalam Wataka Parita, ketika terlahir sebagai burung puyuh, beliau memiliki ketahanan itu dengan berpelandaskan pada sila, bertekad. Api Jataweda terhenti. Nah, ini dari sisi apa? Beliau mampu, walaupun ditinggal keluarga dengan kaki sayap yang masih lemah, beliau bertahan, mampu menanggung penderitaan. Oh, kita kadang langsung menjerit, ya, mengalami kesusahan sedikit langsung menjerit, menangis, meraung-raung, memukul dada dan sebagainya. Kemudian mampu melepaskan keegoan diri terhadap diri dengan memikirkan hal-hal yang bermanfaat demi banyak orang, bekerja demi kesejahteraan orang. Ini tidak mudah, karena kalau sifat rela berkorbannya tidak ada, sulit, ya, sulit. Ya, seperti kita berada di wihara ini banyak sekali dalam hal orang-orang yang telah menyumbangkan sumbangsih, berkorban, para mendiang dan sebagainya. Nah, kita patut memelihara tempat ini sebagai bentuk kata nyukata wedi kita, ungkapan terima kasih kita bisa berada di sini. Semua, siapapun di sini memiliki ingatan yang sangat baik akan hal ini. Nah, ini patut kita menjaga bersama.
menjaga jangan persatuan kesatuan kita runtuh, menjaga, kesampingkan hal-hal yang mungkin sedikit bertentangan, berbeda pendapat, sampingkan. Demi apa? Demi keutuhan sasana ini. Ya. Dan saya setuju tadi berbicara dengan Romo Slamet. Mari kita kedepankan yang muda-muda agar mereka memiliki potensi berkembang. Kita yang sebagai tua hanya pengayom, berada di belakang sebagai yang memberikan nasihat. Yang nanti memang sewaktu-waktu kita pun boleh depan, agar mereka yang muda-muda tidak merasa tertinggal, ditinggali. Karena kita satu keluarga. Ya. Itu. Ya. Melepaskan keegoan. Mencari dan meraih kebijaksanaan dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ini juga menjadi visi wihara ini. Sejak sebelum berdiri, Dhamma kelas itu sudah terbentuk lebih dahulu. Kita memiliki visi yang sama, mengedepankan pengetahuan, pemahaman, kebijaksanaan yang kita upayakan agar apa? Kita bisa memiliki suatu tempat yang berlandaskan hal-hal yang bajik, nilai-nilai luhur. Kualitas berikutnya, dia bersuka cita, berpuas, akan bekerja tanpa henti dan menetapkan tujuan. Tidak akan mundur, bekerja terus tanpa henti walaupun sendiri. Tapi demi apa? Demi kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Ini yang sangat dipuji oleh sang guru. Ya. Menetapkan tujuan. Selain menetapkan tujuan akhir derita, kita pun menetapkan tujuan untuk kesejahteraan diri sendiri dan kesejahteraan orang lain. Nah, di dunia ini ada 4 kriteria orang. Ada orang yang tidak berlatih untuk kesejahteraan diri sendiri maupun kesejahteraan orang lain. Dalam arti tidak mendorong orang lain untuk sejahtera. Nah, itu satu. Jadi 2 orang. Ya. Yang kedua adalah orang yang bermotivasi mendorong orang lain mencapai kesejahteraan, tetapi dirinya sendiri tidak berlatih. Nah, kadang kita bilang ini orang ini omdo. Ya. Dorong, tapi dianya enggak kerja. Ya. Begitu. Atau seperti orang tua ngelarang anaknya, "Nak, jangan ngerokok ya," tapi bapaknya ngerokok. Ya. Jangan minum. Surameraya Pamadatana. Tapi orang tuanya minum. Ya nggak bakal anak itu memiliki perubahan. Ya. Nah, itu jadi sisi orang kedua. Tapi itu lebih unggul dari yang pertama. Yang pertama nggak menganjurkan sama sekali, tidak berlatih. Ya. Nah, yang ketiga adalah seseorang yang berlatih untuk mencapai kesejahteraannya, tetapi tidak mendorong orang lain untuk mencapai kesejahteraannya. Ini lebih baik daripada yang pertama dan kedua. Dan yang lebih terbaik adalah orang yang berlatih untuk kesejahteraan diri sendiri dan mendorong orang lain untuk mencapai kesejahteraannya. Newata hitaya patipano no parahitaya. Parahitaya patipano no atahitaya. Atahitaya patipano no parahitaya.
Ata hitaya patipano cewa para hitaya ca. Nah itu petikan Pali dari 4 hal itu. Yang sama sekali, yang Buddha menunjukkan ini menjadi suatu penetapan tujuan seseorang hidup selain akhir derita. Nah itu banyak aspek ya bisa kita temukan. Seseorang yang berusaha mendorong, berlatih diri untuk melenyapkan loba dosa mohanya dan mendorong orang lain untuk melenyapkan loba dosanya, mohanya. Atau orang yang belajar dengan cepat, tanggap, memahami makna-makna dhamma, merenungkannya dalam ingatan yang diingat, kemudian merenungkan makna dan dhamma itu serta berpraktik dalam dhamma itu dan mendorong orang lain pada hal yang sama. Nah, jadi kalau Bapak Rama Ramani sebagai pembabar dhamma itu harus mencerminkan hal itu. Ya. Sebagai pembabar yang berpraktik dan mendorong orang lain untuk berpraktik. Ya. Atau ibu bapak sekalian yang telah mengambil pelatihan sila untuk dirinya juga mendorong, mengajak orang lain melakukan pelatihan sila. Ya dulu setiap uposatha kita melakukan. Nah, mungkin karena pandemi Covid ya sempat vakum. Ya mungkin suatu saat harus dibangkitkan kembali semangat ini. Ya, dan bisa nanti ibu bapak sekalian mengundang biku-biku. Ini bukan promosi ya, adalah memberikan suatu manfaat, ya, manfaat bagi kita para anggota sangga maupun kepada umat-umat Buddha. Agar apa? Kita sejahtera bersama, ya, sejahtera semua dalam apa? Pemahaman dharma, praktik-praktik dharma. Itu. Nah, yang kualitas yang terakhir, pahlawan ini akan berupaya menyempurnakan kebajikan-kebajikannya, paraminya. Kita mengenal ada 10 parami, ya, dana, metta, nekama, sila, saca, kanti, wiriya, adhitana, UPK dan panya. Ini disempurnakan. Nah, sang guru menyempurnakan 4 asyang kapa 100.000 kapa. Sangat lama. 4 masa yang tak terhingga plus 100.000 kalpa. 1 kalpa ada usia di mana pemunculan dunia ini hingga kepadaman dunia ini. Ya. Nah, di bulan Waisak yang sama pun di bulan purnama sebelum mencapai penerangan sempurna, Petapa Gotama pun bertekad, aku tidak akan bangkit dari duduk untuk berdiri sebelum merealisasi kebenaran. Nah, setelah pencapaian ini tercapai, beliau pun mengungkapkan, aku telah menaklukkannya, aku telah menang, aku telah menemukannya, aku telah menemukannya. Aneka jati sang sarang, sandawi sang anibisang. Kahakarang gawe santo, duka jati punang. Aku telah lama mencari si pembuat rumah, ketika tidak menemukan, mengarungi perkelanaan di banyak kelahiran. Sesungguhnya derita terlahir berulang-ulang. Ya, kita menyadari, ya, sisi celah dari kelahiran kita ini banyak. Kita sasaran apa? Tua, sakit, mati, berpisah dengan yang dicintai, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, itu. Ya. Nah, kapan kita mau mencari dari terhentinya hal ini?
Kau tidak sekarang mengupayakan, walaupun belum maksimal bisa kita capai pembebasan kita, tapi itu harus ditetapkan sebagai tujuan. Selain kita mengisi kehidupan kita sebagai orang awam yang ingin bahagia, kita pun harus menetapkan hal ini. Kenapa? Ya kita akan derita terlahir terulang-ulang. Nah, ketika beliau mencapai penerangan sempurna, merenungkan, merasakan hal yang sangat menggembirakan ini, sehingga beliau memunculkan dalam diri beliau piti yang sangat kuat, mahakiriya somanasa sahasa gatang nyana sampayutang asangkarikang, yang sangat dalam. Beliau pun menyatakan syair tadi, yang kelanjutannya adalah gahakaraka ditosi punagehang nakahasi sabate pasuka baga gahakutang wisangkatang wisangkaragatang citang tanhanang kayamajaga. Wahai pembuat rumah, engkau telah kutemukan, tidak dapat membangun rumah lagi. Engkau, pasak-pasakmu telah kupatahkan, atapmu telah kurobohkan. Ciptaku, pemikiranku telah mencapai keberadaan tanpa bentukan karena telah mencapai kesirnaan tanha. Jadi yang dikatakan si pembuat rumah ya ini tubuh, batin, jasmani. Pasak-pasaknya apa? Kilesa-kilesa, pengeruh-pengeruh batin, asawa-asawa penghanyut, loba dosa moha. Dan atapnya ini adalah ketersesatan, kebodohan, kekelirutahuan. Ini telah dipatahkan, dirobohkan. Dengan apa? Kebijaksanaan adalah pedang. Kebodohan, ketersesatan, kekelirutahuan itulah musuh satu-satunya kita, bukan orang lain. Ya. Nah, kadang kita dalam tadi dikatakan modernisasi beragama, nah ini bagaimana kita praktik yang pas, yang tepat. Apakah kita sebagai umat Buddha atau saudara-saudara kita juga yang memeluk kepercayaannya. Tepat, pas, yang mana dalam keharmonisan beragama itu muncul. Dan kita pun dalam komunitas yang sendiri, yang kecil ini jangan sampai berseteru. Itu memalukan sekali. Ajaran begitu agung, bagus dari pengorbanan sang guru, kita bersertu di dalam. Yang berkutat pada apa? Ya itu tadi, pengeruh-pengeruh batin, pengotor-pengotor batin. Yang udah kita pahami ini kemunculan derita, samudaya, duka samudaya, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus berjuang mengembangkan dalam diri kita kualitas yang berani, yang menonjol, pengorbanan yang membela kebenaran. Dengan bagaimana? Memiliki penyelidikan yang bebas, berpikir yang bebas, tanpa mengotak-ngotakkan, melihat dari sisi manfaat, kusala. Nah, karena kusala itu dari kata ya kusa, rumput yang dicabut, ya. Jadi melakukan hal-hal yang bermanfaat yang mampu mencabut pengaruh-pengaruh batin. Kusala, smart, pandai, bukan orang bodoh. Kusala itu pandai. Nah, kemudian melakukan pengembangan moral yang mengetahui
akibat-akibat baiknya. Bahwa 5 sila, 8 sila, 10 sila atau 227 sila itu memberikan akibat baik. Untuk apa? Penutupan batin kita, pemikiran kita dari pengaruh-pengaruh batin. Agar apa? Tidak masuk. Karena bila indria ini tidak terjaga, ya pengaruh batin ini yang menyandang berbanyak macam gelar, ya, sebagai penguntit, ya, pendompleng, itu jangan sampai masuk, ya. Nanti bisa bertanya dengan Pak Slamet Rojali, ya. Sinonim dari kata pengotor batin, pengaruh-pengaruh batin klesya itu banyak, ya. Ada yang disebut penjolan, anggana, ya, papanca sebagai penghambat dan sebagainya. Yang sebenarnya esensinya apa? Loba, dosa, moha, keculasan, egois, keras kepala, ya, itu. Dan budayakanlah pemikiran yang bijak. Berusaha mencari diri sendiri dan kuasailah pikiran kita sendiri. Jangan mencari orang lain, mencari kesalahan orang lain, tidak perlu. Diri kita juga belum tentu bersih, ya. Tapi berupaya kuasai pikiran kita, kenali diri kita. Sejauh mana pelatihan-pelatihan kita ini telah kita capai. Tidak perlu menunjukkan pencapaian-pencapaian. Nggak ada guna. Malah menunjukkan jadi orang apa? Yang baik-baik. Yang memberikan apa? Manfaat. Manfaat bagi diri sendiri dan banyak orang. Nah, jadi Buddha adalah sebagai pahlawan dari pahlawan. Buddha Sasana ini adalah ajaran yang berlandaskan kebenaran mulia. Kebenaran Arya dan manusia agung yang menemukannya. Sehingga karakteristik dari sasana ini, ajaran ini adalah 4 kebenaran mulia. Dukkha Arya Saca, Dukkha Samudaya Arya Saca, Dukkha Nirodha Arya Saca, dan Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Saca. Ini pegang. Ini karakteristik dari Dharma Sang Guru, bukan yang lain. Walaupun banyak sekali hal-hal topik Dhamma disampaikan, tapi esensi bagaimana derita ini terhenti, derita ini padam. Bukan nanti, saat ini pengaruh-pengaruh batin padam, saat itu kita mengenyam, terbebas derita. Jadi tugas PR umat Buddha, baik itu para biku, samanera, atasilani, upasaka, upasika, perumah tangga, meneladani Guru Agung Buddha sebagai pahlawan kebenaran dan mengedepankan respek kita, hormat kita, keyakinan kita, dan memurnikan kebenaran Sang Guru, menjaga agar sasana ini bisa dienyam oleh generasi-generasi mendatang dengan jelas dan baik. Kalau kita menjadi contoh yang buruk, ya sasana itu makin lama pun makin luntur, hancur, dan tidak ada respek dari generasi-generasi muda mendatang. Ya, selamat Trisuci Waisak kepada ibu bapak sekalian. Semoga berberkah Sang Guru mengkondisikan hal-hal yang baik. Nah, semoga pengharapan-pengharapan luhur kita dapat tercapai dan juga padamnya derita bisa kita realisasi.
Sape sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat Hari Trisuci Waisak, semoga kita maju dalam